Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Baskoro Harwindito, dosen pengampu mata kuliah mengelola operasi makanan dan minuman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah ini termasuk sistem pembelajaran, interaksi, serta penilaiannya. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola kegiatan di restoran, bar, maupun bangket. Mahasiswa akan belajar tentang jenis restoran, tipe pelayanan, peralatan, hingga urutan layanan kepada tamu. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, mandiri, dan berintegritas dalam praktek operasional di restoran. Menguasai konsep dan teknik pengelolaan restoran dari tahap persiapan hingga penutupan, mempraktikkan keterampilan seperti folding napkin, table setup, hingga urutan pelayanan makanan untuk berbagai jenis hidangan. Capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah menjelaskan tipe restoran dan peralatan, melakukan setup meja dan pelayanan formal maupun informal, serta menyusun dan menerapkan prosedur layanan yang sesuai standar industri. Materi utama yang akan dibahas meliputi pengenalan restoran dan jenis pelayanan, pengenalan peralatan restoran dan bar, teknik melipat napkin, teknik table setting untuk breakfast, a la carte, buffet maupun formal dinner, serta suken of service. Para mahasiswa bisa melihat referensi utama melalui buku Food and Beverage Service yang dikarang oleh Lily Karp et al., Food and Beverage Management yang dikarang oleh Davis et al., serta Food and Beverage Cost Control yang dikarang oleh Dobson and Hayes. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui perkuliahan tatap muka di laboratorium restoran untuk demonstrasi maupun praktek langsung. Yang kedua, perkuliahan tatap muka di kelas untuk kegiatan teori. Selain itu juga ada diskusi, pembelajaran berbasis video, serta metode demonstrasi dan role play. Selama kuliah ini, dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui tanya jawab, bimbingan praktik saat unjuk kerja di laboratorium restoran, feedback langsung dari dosen terhadap hasil simulasi, serta diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi. Penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan dengan bobot sebagai berikut. Tugas dan praktek harian, bobotnya 50%, meliputi unjuk kerja, keaktifan, observasi, praktek, folding napkin, table setup, dan suken service. Ada juga ujian tengah semester, bobotnya 10%, ujian akhir semester 20%, partisipasi dan sikap profesional di kelas 20%. Hasil dari penilaian dapat dilihat di platform Siakat serta Sintesa yang bisa diakses oleh mahasiswa secara online. Oke, baik. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan penjelasan tentang peralatan, silverware, hollowware, cannelware maupun glassware. Sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Ada Ayu Dara, Septian Prasasti, Bimo Putra Sucipto, Bagas Putra Satria, Ananda Putri, Nasya, Yufi, Aranya. Aran apa sih? Oh, X ya? Aransa. Oke. Ikoma Hardian sama Naura Taskia. Baik. Kalau kalian lihat di layar, kita masuk ke pertemuan tentang silverware maupun hollowware. Peralatan-peralatan apa sih yang ada di restoran? Ada namanya silverware atau yang biasa dipakai untuk di meja. Atau biasa disebut tableware, ada juga channelware, ada dinner plate, ada soup cup, soup plate, dessert plate, dan sebagainya. Ada juga hollowware, terus ada juga glassware. Selain dari 4 peralatan tersebut, ada namanya peralatan atau perlengkapan pendukung. Seperti kalau furniture, macam-macam furniture ya, ada meja, ada kursi, mejanya pun bermacam-macam, ada yang round, ada yang square. Terus ada kursinya juga tergantung dari jenis restorannya. Kalau restorannya itu fancy, mewah, itu bisa pakai kursi yang dari kayu. Jadi kalau restorannya casual, dia bisa pakai kursi yang modern. Atau misalkan kayak restorannya kayak fast food, itu bisa pakai kursi yang sharing, yang panjang ya. Terus ada juga namanya side stand. Side stand itu lemari untuk menaruh semua peralatan yang ada di restoran. Terus selain itu ada juga namanya guridon trolley. Ini untuk kalau di restoran Friends restoran itu untuk memasak makanan atau mematangkan makanan di depan tamu. Selain ada mebel, ada juga linen atau kain.
Untuk apa aja linen? Ada untuk jenis-jenisnya, ada tablecloth, ini buat menutup meja. Terus ada guest napkin, ini yang biasa kita pakai, ada di di depan meja. Tadi yang saya praktekkan untuk membuat napkin. Terus ada service cloth, ini yang biasa dipakai di sini ya. Yang biasa pramusaji pakai napkin juga nih buat bersihkan. Ada skirting, terus ada juga multon. Selain linen terus ada juga peralatan lainnya, ada tray, round tray, square tray, terus ada yang besar, terus ada juga resort atau nama lainnya itu serving dish. Biasa kalau di banquet itu kita kenal namanya serving dish. Ada sauce board, water pitcher, tea, coffee pot, sama fondue. Jenis-jenis silverware nanti kita akan lihat peralatan-peralatannya. Silverware itu ada Demitasse spoon, itu yang kecil, ada juga fish fork, ada oyster, fish knife, ada serving spoon, ada serving fork, carving knife, ada soup ladle, lobster knife, serta lobster fork. Nanti setelah saya teori kita akan masuk ke lab untuk jenis-jenis peralatan yang ada di lab. Selain itu ada lobster pick, ada snail tongue, snail dish, cheese knife, skewer, nutcracker, sundae spoon, asparagus, escargot maupun corn on the cob. Sekarang kita masuk ke hollowware. Apa sih hollowware? Hollowware itu peralatan-peralatan yang dipakai di restoran, tapi dia bentuknya bermacam-macam. Tidak melihat bahannya dari apa, tidak melihat modelnya, tapi fungsinya sebagai pelengkap, dan kalau tidak ada hollowware itu terasa ada yang kurang. Ada namanya wine basket, ini biasa kalau di France buat naruh botol wine. Ada tray, ada fruit basket, ada bread basket, wine stand, vegetable dish, in vinegar bottle, flower vase, placemat, sama paper napkin. Oke. Nah, pada saat akan membeli peralatan, ini biasa kalau di hotel, di restoran, kita harus apa sih? Pertama, kita harus melihat tipe dari menunya. Apakah untuk menu breakfast, menu lunch, atau menu dinner? Karena masing-masing menu pasti punya peralatan-peralatan yang digunakan. Kayak misalkan kalau mau prepare untuk dinner, menunya seperti apa? Apakah menu western, atau menu oriental, atau menu Asia? Karena masing-masing peralatan itu menyesuaikan dengan menu yang akan disajikan. Maksimum dan rata-rata dari kapasitas kursi. Dilihat juga jumlah kursi yang nanti akan dipakai. Jadi misalkan di restoran tamu maksimal itu bisa sampai 30. Lazimnya peralatan-peralatan dibutuhkan itu 2 kali lipat dari jumlah kursi. Kenapa? Karena misalkan 30 makan di restoran, kita harus punya backupan 30 lagi yang ada di store. Buat apa? Buat nanti muter. Kalau misalkan peralatan tersebut nanti kotor, kita bisa keluarkan yang dari gudang. Peak hours atau jam sibuknya. Kenapa? Pada saat kita peak hours, kita harus ready peralatan maupun backupannya. Alat fasilitas hygiene sanitasi buat pembersihannya, apakah pakai yang manual atau pakai yang otomatis, pakai mesin buat pembersihannya, bahan yang akan dipakai, mudah tidaknya didapat, maupun peralatannya. Selain silverware dan hollowware, kita masuk ke glassware dan china-ware. Kalau tadi kita sudah masuk ke tableware atau silverware, ada hollowware, sekarang kita ke glassware dan chinaware. 2 peralatan penting yang ada di restoran. Dibagi 2 jenis, ada steam glass dan unsteam glass. Unsteam glass itu ada old fashion, ada highball glass, ada Colin glass, zombie, beer mug, ada carafe, decanter, mixing glass, pilsener, shooter, delmonico maupun pire. Itu yang gelas-gelas yang dia tidak punya tangkai. Terus ada steam glass, ada cocktail, ada sherry, whiskey sour, water goblet, champagne float, wine glass, margarita, terus ada juga hurricane,
ada Poco Grande, Irish Coffee, Champagne Saucer, Sundae, Sorbet, Port Glass. Masing-masing gelas punya fungsi dan gunaannya. Nanti di lab kita akan melihat gelas-gelas yang dipakai serta fungsi dan kegunaannya. Nah, kalau di bar itu banyak sebutan-sebutan, kayak misalkan satu das itu biasa disebut 6 tetes. Oh, misalkan kalau di resep di bar satu das simple syrup, oh berarti 6 tetes simple syrup. Atau satu das Baileys, oh berarti 6 tetes minuman Baileys. Ada satu poni itu biasa disebut 1 onsis atau oz ya, ons. Kita kenalnya ons. Terus 1 ons itu 30 mili. Ini nanti kalian pada saat misalkan akan ada magang di bar, terus lihat resep 1 oz. Pasti kalau kita kan kenalnya mililiter, liter. Ya, kalau 1 oz, oh berarti 30 mili. Kalau dia 2 oz, oh berarti 60 mili. Ada 1 liter, ada 1 galon maupun 1 wine glass. Oke, nah kita masuk ke selain dari glassware, ada namanya chinaware. Peralatannya atau karakteristiknya itu pasti terbuat dari keramik, terus terbuat juga dari porselen. Ciri-cirinya apa? Ada sangat bagus, ada kuat, keras, dan harganya mahal. Nah, jenis-jenis dari chinaware itu ada side plate atau B&B plate, terus ada dessert plate, ada fish plate, ada dinner plate, coffee pot, teapot, egg cup, maupun milk jug. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke lab untuk melihat jenis-jenis chinaware, glassware, ini peralatan-peralatan yang biasanya ada. Ada cereal bowl, ada salad bowl, dignitas, soup plate, ada soup tureen, sun spoon, soup plate, rice bowl, Daisy Susan. Itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita pindah ke lab. Oke, berarti nanti untuk lebih jelasnya kita kenal dengan peralatannya di lab restoran. Baik. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk sesi teori. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita sekarang masuk ke pertemuan ketiga, yaitu peralatan di restoran. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang peralatan-peralatan maupun fasilitas yang ada di restoran. Kalau kalian lihat di sini, ini ada meja buffet ya. Kalian kalau yang ada pernah kerja di hotel, pernah magang atau training, ini namanya meja buffet. Jadi untuk naruh peralatan prasmanan, ada serving dish, ada piring atau plate maupun gelas. Terus kalau di sebelah sana itu ada bar, jadi departemen bar, tempat untuk kalian mempelajari bar, belajar minuman, ada mocktail, ada koktail, terus bahan-bahannya apa saja ada di sana. Oke, sekarang kita ke peralatan di restoran. Kalau peralatan restoran, ini ada yang namanya cutleries ya, mungkin kalian pernah lihat. Ada cutleries atau yang biasa disebut silverware ya. Ada silverware, terus ada ini apa? Chinaware. Fungsinya untuk ingat untuk menyajikan makanan ya, mau itu yang dari kuah ya, biasa kita pakainya sup ya, kita refresh lagi, atau yang untuk hidangan pembuka, hidangan penutup, ini ada dinner plate, ada dessert plate. Selain itu ada juga, nah ini dia, jangan dimau, saya pinjam. Mau makan? Oke, ini ada namanya, kalau di meja makan itu ada namanya centerpiece ya, salt pepper, terus ada table number, ada flower vase, sama satu lagi itu toothpick. Atau kalau misalkan restorannya itu ada di outside, biasa pasti ada namanya ashtray. Oke. Nah, kita masuk dulu di cutleries, udah ya.
Cutleries itu lazimnya kita kenal adanya sendok, garpu, pisau, spoon, fork, knife. Oke, kita masuk dari ini dulu deh. Spoon dan pasangannya. Oke, spoon dan fork. Dinner, spoon, dinner, fork. Pasangannya ini ada namanya kalau di channelware dinner plate. Ini biasa buat main course, hidangan utama. Hidangan utama bisa kalau misalkan dia pakai spoon ya berarti otomatis hidangannya pasti berupa nasi. Jadi kalau dia pakainya ini dia. Kalau dia pakainya knife, berarti hidangannya pasti hidangan yang di slice, yang dipotong, entah itu fish atau chicken. Tapi kalau dia pakai knife-nya pakai yang steak, pakai kayu, berarti dagingnya yang meat, daging yang merah, mau sapi atau kambing atau babi atau apa lagi. Oke, ini namanya stick fork. Pasangannya ini dengan ini stick knife, ini stick fork. Stick fork. Jadi ini pasangannya di sini. Nah, kalau untuk sajiannya itu biasanya anggaplah ini kita makan di sini ya, ini anggap meja. Pastikan kalau ini sebelah kanan berarti ini di sini. Ini di sini ya. Ini buat hidangan utamanya. Kalau ininya dia nasi, ya berarti nasinya di sini. Kalau itu sajiannya pasta, berarti spoonnya ada di kiri. Ya. Tapi lihat dulu kalau di restoran biasanya harus diperhatikan juga tamunya mesen apa dulu. Kalau setapan awal itu spoonnya di kanan. Tapi kalau misalkan tamu sudah pesen nih, pesennya pasta, ya berarti tinggal dipindah forknya di sebelah kanan. Itu. Ya. Terus selain itu ada namanya soup spoon. Ini buat hidangan sup. Alatnya, peralatannya pakai ini, channelware-nya. Ada soup cup, soup saucer, bukan BNB. Lupa ya. Oke, alatnya seperti ini. Jadi biasanya makannya pasti kalau di table manner itu makan dari sisi dalam keluar. Terus jangan pernah ditiup kalau etika makan ya. Biasa kalau kita pasti kalau panas ditiup, tapi kalau di table manner itu tidak boleh yang namanya hidangan itu ditiup. Kalau mau biar cepat dingin atau hangat seperti apa bisa diaduk. Biasa kalau table manner seperti itu. Lalu ada juga kita masuk ke hidangan appetizer. Oke. Ini. Dessert knife, dessert fork. Sini. Dia sisinya sebelah luar. Alatnya atau peralatan makannya bisa pakai dessert plate. Seperti ini. Ini kita susun sekaligus deh. Oke. Hidangan penutup terakhir ada namanya dessert. Biasanya kalau dessert itu tergantung dari menunya. Kalau misalkan contoh ini namanya ice cream spoon, asumsinya pasti pesennya ice cream. Kalau tamunya mesennya buah atau cake ya biasa pakai cake fork, garpu kecil. Tapi karena tamunya mesen pakai ice cream ya berarti ice creamnya di atas. Seperti itu. Terus jangan lupa juga ada namanya tea or coffee. Nah, ini alatnya namanya teacup saucer. Oke. Dia ada di sebelah kanan. Satu lagi namanya BNB plate. Ini ada di sebelah kiri, ada namanya alatnya itu BNB knife atau biasa kita kenal butter spreader sebelah kiri. Nah, ini paling kecil biasanya untuk ambil gula. Biasanya kalau di restoran sebutannya demitas spoon. Bisa untuk gula, bisa juga untuk kopi espresso yang kecil tuh.
kan biasa pakai Demita spoon. Di sini satu, sini. Oh ya, satu lagi. Ini juga bisa dijadikan dessert ya, hidangan pembuka, dessert spoon. Tapi tergantung dari kebijakan restoran. Kadang ada pakai dessert spoon, kadang pakai dessert knife. Saya butuh napkin. Oke. Jangan lupakan juga napkin ya, napkin buat tamu. Masih hafal lipatan napkin? Masih. Oke. Ini pada mau training kan? Iya. Siapa yang mau semester 3 training? D3 kan ya? Iya. Training di mana? Oh, pilihnya? Iya, luarnya di mana? Di Jakarta juga. Kamu ke Bogor juga luar, di mana? Udah diterima? Oke. Kamu gimana? Di Malaysia. Aku di sini. Kenapa di Indo? Nggak boleh jauh-jauh. Oh, nggak boleh jauh-jauh. Saya jadi, oke, kita bikin ini ya. Apa namanya? Singkat nggak yang ini? Birds of Paradise. Ya, Birds of Paradise. Oke. Oke, satu lagi jangan lupa kalau di jamuan ada namanya Water goblet. water goblet. Tuh. Ini sekalian saya sampaikan setapan untuk full setup, mulai dari menu appetizer, soup, main course sampai dessert. Oke, selanjutnya kita ke gelas. Gelas ada yang bertangkai atau yang biasa kita sebut steam glass, ada yang unsteam glass. Oke, kita ke yang di belakang dulu deh. Maaf. Kita yang ke steam glass yang bertangkai. Oke, ini beberapa jenis gelas ya. Kalau di restoran atau bar pasti banyak. Pada saat kalian memegang gelas yang bertangkai sebagai seorang pramusaji itu wajib pegang di sini. Jangan pernah kalau kamu menyajikan minuman itu megang di sini ataupun di sini. Di sini itu silakan si guestnya. Tapi kalau kalian menyajikan minuman atau hidangan ke tamu, pastikan pegangnya di tangkai. Kita mulai dari ini namanya champagne flute. Ada champagne flute. Terus ada ini margarita, ini biasa buat minuman margarita drink. Terus Red wine, white wine. bedain mana red wine sama white wine? White wine lebih besar. Red lebih besar. Red lebih besar, white lebih kecil. Kalau misalkan nih kita bisa melihat tampilannya mirip-mirip besar, cara paling gampang itu tinggal masukin. Tapi karena ini kayaknya hampir sama. Ini bisa jadi ini red wine dua-duanya. Kenapa? Karena kalau di orang yang ngerti wine, membedakan antara red wine sama white wine glass itu dari si bibir gelasnya. Kalau dia masuk ke dalam, contoh misalnya lebih kecil, oh ini white wine. Tapi karena ini memang tampilannya besaran ini, tapi pada saat dilihat, oh ini besar, ini sama nih, oh berarti dua-duanya red wine. Bedain dari mana? Biasa kalau wine itu ada namanya jenisnya Burgundy, jenisnya apa lagi? Iya, Cabernet Sauvignon dan sebagainya. Semua jenis wine dia punya gelasnya masing-masing seperti itu. Terus ini tadi margarita sama ya. Ini
Hurricane. Ada Hurricane glass, ini panjang seperti ini. Ada juga namanya Poco Grande, dia lebih pendek. Ya. Ini biasanya kalau di bar itu untuk minuman long drink. Apa sih minuman long drink? Masih ingat? Ya, minuman-minuman smoothie atau minuman yang dia dikasih es cube banyak, dikasih campuran soda ataupun jus. Mau itu minuman mocktail atau koktail, kalau dia pakai gelas ini pasti harus dikasih es batu. Mau itu es batunya cube, hancur ataupun frappe. Kenapa seperti itu? Karena es batu itu fungsinya untuk menambah quantity. Kalau ini tidak pakai es batu, kamu fullin, harganya pasti mahal. Ya kan, sama lah kalian beli es kopi, kafe, pasti kalau nggak dipakai es batu segini, dikasih es batu naik. Fungsi es batu seperti itu. Ini Poco Grande, ini Poco Grande Hurricane. Ini Martini glass atau cocktail glass, ini sama. Ini biasa buat minuman martini. Ini tadi udah ya, water goblet, minuman yang gelas yang ada di meja makan. Brandy glass, ini buat minuman brandy atau biasa disebut snifter atau bisa disebut balloon glass. Ini iris glass, ini buat minuman kopi yang panas, bisa dikasih iris whiskey, terus nanti dituang sama hot coffee atau hot coklat juga bisa. Ini steam glass, kita ke unsteam. Beberapa gelas unsteam itu ada yang namanya Colin glass, ada yang namanya juice glass atau highball glass, old fashion. Terakhir ini beer mug, ini buat menyajikan minuman bir. Oke. Oke, masih ada beberapa lagi peralatan. Ini plate cover plate ya. Ini biasanya untuk nutupin makanan, biasa buat dipakai di room service. Ini di sini. Terus ada juga bread basket. Ini buat buat roti. Kalau tamu menunggu makanan, si pramusaji biasa menyajikan bread basket. Lalu ada juga ini alat wajib tray rubber ya, karena dia bahan dari rubber. Ada juga dari wooden atau kayu. Ini yang round tray, ini yang square ya, square tray. Round tray, square tray. Terus water pitcher. Ini biasa ya, ini buat menuang mineral water atau mau refill tea, ini juga bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan, misalkan kita mau refresh lagi. Perbedaan old fashion sama rock glass, Pak? Oke, perbedaan old fashion sama rock glass sebenarnya sama-sama fungsinya sama ya. Ini untuk menyajikan minuman alkohol buat koktail, tapi yang dia pakai ice cube-nya dia cuma satu, tapi yang satu gede, atau bisa juga ice cube-nya kotak tapi kecil-kecil, tergantung dari bar yang mempergunakannya. Sebenarnya sama aja, rock glass sama old fashion itu beda-beda tipis gitu. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih Kak Dirana. Sampai nanti bertemu di pertemuan berikutnya. Kita belajar untuk table setup, mulai dari breakfast setup, a la carte, full setup maupun elaborate. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui mata kuliah ini, saya berharap para mahasiswa tidak hanya memahami teori pengelolaan restoran, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung di dunia industri perhotelan. Kedisiplinan, keaktifan, dan keterbukaan terhadap kritik akan sangat membantu dalam keberhasilan pembelajaran. Demikian kegiatan teori dan praktek kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.